Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ananda Khairul Iman, mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan wawancara mengenai analisis SWOT untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan narasumber dari pemilik Pondok Sate Kambing Muda, Pak Masyudi Tapen, yang beralamat Jalan Fatmawati nomor 98, Ngreco, Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berikut merupakan sekilas dokumentasi mengenai tempat usaha dan sebagian menu dan menu utama, yakni sate kambing muda. Tanpa berlama-lama, silahkan simak video wawancara berikut ini. Sih Mas, mohon maaf mengganggu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ananta dari UIN Wali Songo. Karena ada tugas mengenai mata kuliah kewirausahaan, ingin mewawancarai Bapak mengenai usaha yang dilakukan Mas. Ya, boleh. Kalau boleh tahu namanya Mas siapa? Saya namanya Mas Afnan. Ya, langsung saja yang Mas, biar untuk menghemat waktu mengenai perusahaannya Pak. Perusahaannya Mas nih, apakah memiliki pesaing dalam usaha? Sebelumnya saya mau ngomong dulu. Ini kan saya usaha UMKM ya Mas ya. Jadi dagang sate. Nah, ya di dekat-dekat tempat saya dagang tuh ya ada beberapa gitu yang jual sate juga gitu. Ya. Untuk bahan bakunya Mas tuh masuknya untuk satu tempat aja atau dan harganya tuh gimana? Kalau untuk tempat ya Mas, biasanya satu tempat, cuman kalau misal ada kendala di tempat ini, kami nyari tempat-tempat yang lain Mas. Harganya tuh ya hampir sama gitu Mas. Dan untuk mengenai perkembangan teknologi kan Mas, kan ada mengenai Gojek, GoFood itu, apakah mempengaruhi usaha Mas? Kemarin tuh saya nyoba ya di warung saya itu nyoba buat GoFood, ShopeeFood, dan itu emang hampir ngefek banyak sih Mas tentang GoFood, ShopeeFood gitu Mas. Ya. Dan untuk saat musim-musim tertentu tuh Mas bisa sepi nggak Pak saat pengunjungnya? Kalau musim-musim tertentu ada Mas. Kalau musim kayak misal kan ada waktu kayak puasa gitu kan Mas. Kan banyak kan muslim gitu yang pada puasa gitu lagi sepi-sepinya gitu. Kalau yang setelah Idul Adha itu Mas malah ramai apa sih? Kalau Idul Adha juga itu lumayan sepi Mas. Soalnya ya kebanyakan orang-orang kan juga makan daging gitu ya Mas ya. Jadi sepi gitu. Ya. Dan untuk semisal ada acara atau event itu Mas, itu Masnya ikut ke dalam event-event tersebut enggak untuk biar usahanya menjadi lebih berkembang itu? Kalau event-event sih belum pernah sih Mas. Cuman kalau kayak ada hari event lo, kalau pas lagi rame-ramenya tuh pas mau lebaran gitu Mas. Jadi pas mau lebaran gitu lagi rame-ramenya kan, soalnya harus mudik gitu Mas. Ya. Dan untuk di usaha Mas itu ada perubahan peraturan nggak menjadi tempat pegawai yang kira-kira mempengaruhi usahanya Mas? Kalau peraturan sih enggak sih Mas. Beberapa misal ada ganti karyawan gitu yang nggak ada perubahan peraturan gitu Mas. Kalau untuk pegawai dan tempat-tempat itu? Pegawai tempat-tempat gimana maksudnya Mas? Kayak cabang baru apa itu pun belum? Masih belum. Ya. Semisal ya Mas, usaha berkembang pesat tuh, apakah itu berarti usaha Bapak atau usaha Masnya tuh peminatnya sangat banyak gitu loh Mas? Ya kalau misal berkembang itu ya pastinya emang ada kelebihan dari usaha kami ya Mas ya. Misal lagi ramai terus gitu ya, otomatis ya ada suatu kelebihan dari pesaing-pesaing kami Mas gitu. Ya. Untuk saat ini tuh Mas, bisnis Masnya tuh mengalami perkembangan yang cukup signifikan apa enggak? Apa masih standar? Kalau perkembangan sih malah mundur ya Mas, soalnya gara-gara efek COVID kemarin ya, itu emang efek banget buat
perkembangan juga, terus ada beberapa kendala kayak lahan parkir di tempat saya tuh emang kurang gitu. Nah, emang agak susah buat berkembang. Ya, untuk dari prosesnya Mas ya usahanya itu yang berakibat berhasil yang cukup lonjakannya signifikan tuh saat apa ya Mas? Kalau yang beranjak signifikan itu kayak itu tadi Mas, online Shopee Food, GoFood itu lumayan. Terus juga pas event-event misal teman-teman keluarga gitu kan, misal pada main gitu kan, kami tawarin gitu, ini coba itu. Terus akhirnya friend to friend gitu Mas, pada cobain gitu. Iya, keunggulan usahanya Mas dengan pesaing-pesaingnya itu apa Mas kira-kira menurut Mas? Kalau dari kami sih ya bumbunya sih Mas, bumbunya juga ya berbeda dari bumbu bakar tuh berbeda dari pesaing-pesaing lain juga. Terus untuk keunggulan kami juga menang dari brand nama, soalnya udah lama juga Mas, udah tahun 90-an gitu udah buka Mas. Oh iya. Dan untuk rencana dengan kompetitor itu kan semakin zaman untuk adakah rencana untuk kedepannya nanti gimana? Kalau untuk rencana sih pengennya buka cabang sih Mas. Ada beberapa lokasi yang menurut kami itu ada peluang buat bisnis untuk mengembangkan cabang gitu Mas. Untuk hal-hal yang terkait menjadi lebih kompetitif tuh khususnya dalam aspek apa ya Mas? Kalau kompetitif untuk menjadi keunggulan gitu ya Mas? Iya. Dari rasa sih Mas, kami nilai rasa dari sate kami enak Mas. Nah maka dari itu kita berusaha sebaik mungkin untuk ngasih rasa dari sate itu ada gitu Mas, rasa enak dari sate kami gitu, keunggulan dari kami. Ya. Untuk saat usahanya Mas saat ini itu kan mungkin masih ada yang perlu hal-hal yang diperbaiki tuh Mas. Nah untuk saat ini tuh kira-kira apa yang masih dalam proses perbaikan lah, dievaluasi lagi gitu. Dari perbaikan itu servis sih Mas, servis kami kurang, menurut kami masih kurang cepat di servis, di bagian servis ke pelanggan gitu Mas. Jadi masih bisa dievaluasi itu. Oh iya. Dan keinginan Mas tuh untuk kedepannya seperti usaha tambahan atau pendanaan atau peralatan itu kira-kira apa ya Mas? Ya, itu salah satunya yang tadi saya bilang ya Mas, buka cabang di misalnya ada lokasi-lokasi berpeluang itu, keinginan saya pengen buka cabang di situ, atau mungkin menaikkan memperluas lahan parkir di warung saya gitu Mas. Udah, karena sudah cukup ya Mas. Pertanyaannya sangat membantu. Jika ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih atas waktu luangannya Mas. Ya, masih kembali Mas. Ya.